Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi fadlihi tatanazzalu al-barakat wal khairat wa bi tawfiqihi tatahaqqaqu al-maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Muslimin dan muslimat, orang tua kami, guru-guru kami, sidang jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat, juga nikmat kesempatan untuk hidup pada pagi yang berbahagia ini. Maka tiada bosan-bosannya kita memuji Allah atas nikmat kita bisa membuka mata setiap pagi harinya dengan kita membaca Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah alladzi ahyana, yang telah menghidupkan kita pada pagi ini, ba'dama amatana, yang sebelumnya kita diberikan kematian. Jadi tidur itu adalah kematian kecil. Berapa banyak orang yang tidur malam rupanya itu menjadi tidur panjangnya atau kematiannya. Wa ilaihi nusyur, dan kepadanya lah semua kita akan kembali. Salawat dan salam tak lupa pula kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, Rasulullah sebagai qudwah hasanah, Rasulullah sebagai suri tauladan yang baik yang patut kita contohi dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu kita hari ini berada di awal daripada bulan Muharram, dan juga bertepatan dengan pergantian tahun baru Hijriah 1444 Hijriah. Tentu kita yang merasakan pergantian tahun ini, bagi seorang mukmin, dia terus melakukan muhasabah terhadap dirinya. Dia terus melakukan perbaikan terhadap dirinya. Jadi coba kita lakukan muhasabah, perbaikan-perbaikan terhadap amal kita, yang mana Rasulullah SAW pernah mengatakan dalam makna hadisnya, orang yang hari ini lebih buruk daripada hari kemarin itu adalah orang-orang yang celaka. Orang yang hari ini sama dengan hari kemarin, dia termasuk orang yang rugi. Tapi orang yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, itulah orang-orang yang beruntung, itulah orang-orang yang sukses. Maka oleh karena itu jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk menuju menjadi orang-orang yang sukses, orang-orang yang beruntung, setidaknya Rasulullah SAW memberikan kita acuan, memberikan kita bagaimana cara kita bisa meraih derajat orang-orang yang sukses, orang-orang yang beruntung. Lalu Rasulullah SAW menyampaikan dalam hadisnya bahwasanya al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang pintar itu, orang yang sukses itu, orang yang cerdas itu adalah orang yang mau melakukan muhasabah terhadap dirinya. Setelah dia ketahui kekurangan-kekurangannya, setelah dia mengetahui kesalahan-kesalahannya, dia beristighfar kepada Allah, wa amila lima ba'dal maut, lalu dia beramal saleh untuk amal, untuk bekal di kehidupan yang abadi, untuk kehidupan setelah kematian. Di patokan orang-orang yang sukses, orang-orang yang cerdas ini kata Rasulullah hanya dua saja. Yang pertama, dia mau melakukan muhasabah terhadap dirinya, evaluasi terhadap dirinya. Yang kedua, dia beramal untuk hari setelah kematian. Di dua ini saja patokannya. Dan jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam melakukan muhasabah ini coba kita renungkan.
bagaimana hubungan kita dengan Allah setahun yang lalu, hablum minallah. Bagaimana salat kita, bagaimana puasa kita, sedekah kita, dan lain sebagainya. Dan tidak hanya kita evaluasi berkaitan dengan ibadah kita juga lakukan muhasabah terhadap hablum minan nas kita, hubungan kita dengan sesama. Bagaimana hubungan kita dengan keluarga, bagaimana hubungan kita dengan tetangga, dengan masyarakat, dan lain sebagainya. Karena perlu kita ketahui bahwasanya ketakwaan itu tidak hanya mengatur hubungan kita dengan Allah semata, tapi ketakwaan juga mengatur hubungan kita secara hablum minan nas. Dari mana kita tahu? Di dalam surah Ali Imran ayat 133 134 Allah berfirman, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Jadi Allah suruh kita bersegera menuju ampunan Allah, yang mana Allah telah mempersiapkan syurga seluas langit dan bumi. Untuk siapa Allah persiapkan syurga tersebut? U'iddat lil muttaqin, untuk orang-orang yang bertakwa. Lalu siapa yang dimaksud orang-orang yang bertakwa dalam ayat ini? Lanjutan ayat 134 Ali Imran. Allah jelaskan ciri-cirinya semua. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Jadi ciri-ciri yang Allah sebutkan terkait orang-orang yang bertakwa di dalam ayat ini, semua ini berkaitan antara hubungan kita dengan sesama manusia. Yang pertama Allah jelaskan ciri-ciri orang-orang yang bertakwa itu adalah alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Itu orang-orang yang gemar berinfak, dia membantu orang lain, baik dia dalam keadaan lapang ataupun dalam keadaan sempit. Wal kadhiminal ghaidha, dan orang-orang yang mampu menahan amarahnya, dia tidak cepat marah, tidak cepat emosi. Wal 'afina 'anil nas, dan dia mau memaafkan kesalahan orang lain. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Maka oleh karena itu jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu dua bentuk ketakwaan ini harus benar-benar kita jaga. Takwa secara hablum minallah dan takwa secara hablum minan nas. Jangan sampai kita mengabaikan salah satu daripada dua bentuk ketakwaan tadi. Terkadang ada orang yang secara hablum minan nas bagus, maknanya dia suka tolong orang lain, suka bantu orang lain, baik dengan saudara, dengan tetangga. Tetapi ketika dilihat secara hablum minallah, salatnya bolong-bolong, ya, puasanya pun sekali ada sekali enggak. Nah, ini juga masalah, ya. Dan yang lebih bahaya lagi, terkadang ada orang secara hablum minallah bagus sekali, dia rajin salat, rajin puasa, rajin sedekah dan sebagainya. Tetapi ketika dilihat secara hablum minan nas, dia masalah. Sampai-sampai dalam hal ini Rasulullah SAW pernah mengatakan terkait dengan orang-orang yang rugi, orang-orang yang bangkrut di hari akhir nanti. Ya. Rasulullah SAW mengatakan, al-muflisu min ummati ya'ti yawmal qiyamati bi salatin wa siyam wa zakah. Orang yang bangkrut dari umatku di hari akhir nanti, mereka banyak bawa pahala salat, mereka banyak bawa pahala puasa, mereka banyak bawa pahala zakat dan amal-amal yang lainnya. Nah, kenapa dia bisa menjadi orang-orang yang bangkrut? Padahal dia rajin sholat, padahal dia rajin puasa, padahal dia rajin sedekah, tapi dia jadi orang bangkrut. Kenapa? Padahal secara hablum minallah bagus sekali, taat sekali. Tetapi ketika dilihat secara hablum minan nas, kata Rasulullah SAW, qad syadama hadha wa qadhafa hadha wa akala mala hadha wa daraba hadha wa safaqa dama hadha. Dia suka buat zalim,
Setidaknya Rasulullah menggambarkan dalam hadis ini ada 5 bentuk kezaliman, yang mana 5 bentuk kezaliman ini hampir setiap hari kita lihat dalam kehidupan kita. Dan juga 5 bentuk kezaliman ini hampir setiap hari kita baca, baik di media cetak ataupun di media online. Yang mana yang pertama, dia suka bertengkar dengan orang lain. Yang kedua, dia suka memfitnah-fitnah orang lain. Yang ketiga, dia suka memakan harta orang lain. Yang keempat, dia suka memukul orang lain. Dan yang kelima, dia suka melakukan tumpah darah terhadap orang lain. Jadi ini kan hampir setiap hari kita lihat. Kadang kita dengar ada orang ribut-ribut. Yang kedua, ada orang yang saling memfitnah. Yang ketiga, ada orang yang mencuri harta orang lain, mengambil, merampas harta orang lain. Yang keempat, ada kasus pemukulan, pukul-pukul. Dan na'udzubillah, yang kelima kasus pembunuhan, tumpah darah. Jadi ini hampir setiap hari kita lihat. Dan ini bentuk kezaliman yang Rasulullah gambarkan dalam hadis tersebut. Dan terkadang jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, 5 bentuk kezaliman ini terjadi dalam sebuah masalah, dalam satu masalah. Apa? Masalah sengketa warisan. Jadi kalau udah sengketa masalah warisan, ini rentan kadang-kadang terjadi kelima-limanya ini terjadi. Pertama, ribut-ribut antara abang beradik ataupun ahli warisnya ribut-ribut. Yang kedua, saling memfitnah. Abang tuduh adik sudah jual harta orang tua. Adiknya mengatakan, bang tunggu dulu bang, waktu kami masih kecil dulu abang sudah jual duluan punya ayah. Ini kan sudah saling memfitnah. Sehingga yang ketiga, ada di antara mereka yang memakan harta secara zalim, secara batil, yang bukan haknya dia makan. Ini bahaya sekali. Sampai-sampai Rasulullah pernah mengatakan dalam makna hadisnya bahwasanya orang yang memakan harta saudaranya itu secara zalim, secara batil, itu seakan-akan dia telah memakan bara api dalam perutnya. Ya, walaupun kita lihat dia makan enak, tapi dari hasil yang merampas hak saudaranya, itu sama dengan dia telah memakan bara api dalam perutnya. Apalagi di sana ada hak anak yatim, yang mana jelas-jelas dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat ke-10 Allah berfirman, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nar wa sayaslawna sa'ira. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, itu sama dengan dia telah memakan bara api di dalam perutnya. Wa sayaslawna sa'ira, dan tidak hanya itu, di hari akhir nanti dia dicampakkan ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Maka ini jemaah yang mulia oleh Allah Subhanahu wa taala, memakan hak orang lain. Apalagi di sana misalkan dalam ada yang mengambil hak tanah, misalkan, yang bukan haknya dia ambil. Ya. Maka Rasulullah SAW juga bersabda dalam hadis yang lainnya, man akhadha shibran minal ardi zulman, barang siapa yang mengambil sejengkal tanah secara zalim yang bukan haknya, lalu dia mengklaim itu punya haknya, apa kata Rasulullah? Fa innahu yuqawiduhu yawmal qiyamati sab'a radin, kelak di hari akhir nanti dia akan dihimpit dan dikalungkan seberat 7 lapis bumi. Ya. Itu baru tingkat sejengkal, apalagi sampai bermeter-meter. Ya. Apalagi kalau di kampung-kampung itu kadang-kadang batasan tanah itu cuma pakai pohon kuda-kuda. Jadi ketika dilihat yang punya tanah samping nggak ada di depan atau sedang pergi keluar daerah, itu digeser sedikit. Nah, maka ini hati-hati. Ya. Sejengkal tanah diambil secara zalim, di hari akhir nanti dia akan dihimpit dan dikalungkan seberat 7 lapis bumi. Dan tidak hanya itu, Bapak Ibu yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang dalam kasus masalah warisan ini ada yang berani sumpah, dia bawa-bawa nama Allah untuk zalim sama orang. Dia bilang, sumpah demi Allah, itu ada hak saya, padahal dia sudah tahu hak dia bukan di situ, hak dia sudah di tempat lain, sudah diberikan.
Jadi ketika dia bersumpah dengan nama Allah untuk zalim terhadap hak orang lain, maka haram baginya masuk ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi tanah yang dia dapatkan pun, walaupun dia secara kasat mata di dunia dia banyak harta, dia banyak tanah, tapi ketika dihasilkan dengan harta yang zalim, dengan cara yang batil, maka ini nggak ada apa-apanya. Bahkan dia diazab di hari akhir nanti. Akan kita di dunia ini kan hanya sementara. Yang semua itu juga semua akan kita tinggalkan. Oleh karena itu jemaah yang muliakan oleh Allah SWT ini. Ya. Jadi kezaliman memakan harta orang lain. Dan tidak hanya itu. Kadang-kadang ada yang sampai berakhir dengan pukulan, pukul-pukul, ribut-ribut. Ya. Ada abang tampar adiknya gara-gara masalah ribut warisan. Beberapa waktu yang lalu juga terjadi di sebuah daerah, ya, seorang adik tampar kakaknya perempuan sampai berdarah. Lalu kakaknya lapor ke polisi, yang ujungnya adiknya harus masuk penjara. Kan sedih sekali. Padahal sebenarnya kita bicara tentang masalah warisan ini kan kita bicara tentang masalah nikmat. Karena harta yang kita dapat tanpa kita harus bekerja, harta yang kita dapat tanpa kita harus keluarkan keringat, nikmat ini. Tapi kadang-kadang kita lupa bahwa itu adalah nikmat, ya. Sehingga harta itu berubah menjadi musibah. Harta itu berubah menjadi malapetaka di antara ahli waris. Waktu nggak ada harta, akur-akur, silaturahim lancar, kadang makan sepiring berdua. Tapi ketika sudah ribut, ini sudah ada harta, sudah ribut, ya. Jadi inilah, makanya Allah juga mensifati dalam Al-Quran yang namanya harta itu adalah fitnah. Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Ketahuilah bahwasanya harta kalian dan anak-anak kalian itu adalah fitnah. Makna fitnah ini adalah ujian. Kita diuji dengan harta. Ada kalanya ketika nggak ada harta dia rajin ibadah, silaturahim lancar. Ketika sudah ada harta sedikit sudah malas ibadah, silaturahim nggak lancar, ribut sana sini. Jadi diuji kita dengan harta. Maka jemaah yang muliakan oleh Allah SWT itu. Dan kadang na'udzubillah min zalik, ada yang berakhir sampai tumpah darah, karena tak parah, ya, gara-gara ribut masalah harta warisan. Jadi lima bentuk kezaliman ini terjadi dalam satu masalah. Sehingga pada akhirnya apa yang terjadi? Kata Rasulullah SAW, di hari akhir nanti dia kan banyak bawa pahala salat, puasa, zakat dan amal-amal yang lainnya. Di hari akhir nanti kata Rasulullah SAW, fayu'ta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi. Akan diambil pahala-pahala kebaikan orang tadi. Jadi dia banyak bawa pahala salat, puasa, zakat, amal-amal yang lainnya. Diambil pahalanya itu, ditransfer kepada orang-orang yang pernah dia zalimi. Jadi ditransfer. Jadi lebih bagus kondisi kita ini dizalimi daripada kita menzalimi hak orang lain. Ya. Ketika hak kita dizalimi, itu pada hakikatnya di hari akhir nanti dia telah mentransfer pahalanya kepada kita. Mungkin bukan satu dua yang pernah dia zalimi, banyak. Sampai-sampai Rasulullah mengatakan dalam hadis ini, fa in faniyat hasanatuhu qabla ayyudha ma alaih, apabila pahala-pahala kebaikannya sudah habis sedangkan dia dulu masih pernah buat zalim terhadap orang lain lagi, maka kelak dia akan menanggung dosa orang yang pernah dia zalimi itu. Tsumma turiha finnar, kemudian dia dicampakkan ke dalam api neraka, nauzubillah min dzalik. Maka inilah hakikat orang-orang yang rugi, hakikat orang-orang yang bangkrut. Padahal dia banyak bawa pahala salat, puasa, zakat, ya. Maknanya secara hablum minallah bagus dia, tetapi ketika dia mengabaikan secara hablum minan nas, hubungan dia dengan sama manusia, ketika dia banyak berbuat kezaliman terhadap manusia, ya, maka pahala-pahala yang telah dia kumpulkan tadi itu menjadi sia-sia. Maka oleh karena itu jemaah yang muliakan oleh Allah SWT, ini tentu menjadi bahan renungan kita bersama.
Ya. Kira-kira sampai dengan detik ini, ya, apakah kita sudah memaksimalkan dua bentuk ketakwaan tadi, takwa secara hablum minallah dan takwa secara hablum minan nas. Jangan sampai kita mengabaikan salah satu daripada dua bentuk ketakwaan tadi. Maka ketika dia mampu menjaga dua bentuk ketakwaan ini secara hablum minallah dalam hal ibadah-ibadah, dia fokus juga, dia benahi dia, ya, dan dia perbaiki. Misalkan berkaitan dengan salatnya, bagaimana salat kita hari ini? Sudahkah salat kita ini mampu kita hadirkan hati kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Sudahkah salat yang kita lakukan ini mampu kita pahami makna-makna yang kita bacakan di dalam salat? Suratul Fatihah misalkan, yang biasanya kita baca sehari semalam itu minimal 17 kali di dalam salat. Sudahkah kita fahami makna daripada suratul Fatihah ini? Begitu juga doa-doa yang lain dalam salat misalkan. Termasuklah doa ketika kita duduk di antara dua sujud. Itu ada 8 permohonan yang kita minta. Kita minta kepada Allah, Rabbighfirli, ya Allah ampunilah aku. Warhamni, kasihanilah aku. Wajburni, tutup aib-aibku. Warfa'ni, angkat derajatku. Warzuqni, ya Allah berikanlah aku rizki. Jadi ketika kita salat ini kita sedang minta rizki sama Allah. Warzuqni, wahdini, ya Allah berikanlah aku petunjuk. Wa'afini, ya Allah sehatkanlah badanku. Jadi ketika kita sedang salat itu pada hakikatnya kita sedang minta kesembuhan juga sama Allah. Bukankah ketika kita sering membaca zikir pagi ataupun zikir petang itu ada doanya, Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa anta. Ya Allah sehatkanlah badanku, sehatkanlah pendengaranku, sehatkanlah penglihatanku, la ilaha illa anta. Ya. Ini kita minta dalam salat. Wa'afini, ya Allah sehatkanlah badanku. Wa'fu anni, dan ya Allah maafkanlah segala kesalahan-kesalahanku. Jadi ini juga kita perbagus. Kita lakukan muhasabah terhadap kualitas daripada hubungan kita dengan Allah, salat kita. Ya, sehingga hari demi hari salat kita ini semakin khusyuk di hadapan Allah. Hari demi hari salat kita ini semakin mampu kita menghadirkan hati kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini kita perbagus. Ya, jadi hubungan kita secara hablum minallah kita perbagus, begitu juga hubungan kita secara hablum minan nas itu kita perbagus juga. Oh, kalau hari ini ada orang yang zalimi kita, ya, kita jangan balas dengan kezaliman. Ya. Tapi kita kalau dia pun minta maaf, pada akhirnya kita juga harus memberikan maaf, jangan kita nggak kasih maaf. Karena memberikan maaf itu juga salah satu sifat orang-orang yang bertakwa tadi. Sebagaimana kita sebutkan dalam surat Ali Imran ayat 134, wal 'afina 'anil nas. Dan pernah ditanya oleh salah seorang sahabat Rasulullah SAW, ya Rasulullah, kam na'fu an khadim. Ya Rasulullah, berapa kali kita boleh memaafkan bawahan kita, pembantu kita, budak-budak kita? Kenapa ditanya masalah budak ini, masalah pembantu? Karena yang namanya pembantu ataupun budak-budak itu kadang-kadang dia banyak buat salah. Ketika disuruh buat A, dia buat B misalkan. Ketika disuruh bersihin ini, kurang bersih. Disuruh sapu, ada yang masih kotor. Ya, intinya dia banyak buat salah. Sehingga sahabat ini tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, berapa kali kita boleh memaafkan bawahan kita, pembantu kita, budak-budak kita? Ketika ditanya itu Rasulullah SAW diam. Diulang kedua kalinya, ya Rasulullah, kam na'fu an khadim. Rasulullah juga diam. Sampai 3 kali diulang, ya Rasulullah, kam na'fu an khadim. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, a'fu anhu 70 marrah fi kulli yawm. Berikanlah maaf untuknya 70 kali setiap harinya. Subhanallah. Ya. Kira-kira kita ada stok maaf nggak 70 kali dalam sehari? Ya. Jadi 70 kali itu bukan stok 1 bulan, ya. Stok 1 hari. Ya. Maka dalam Islam kita dianjurkan juga memberikan maaf itu banyak-banyak. Dengan harapan ketika kita memaafkan kesalahan orang lain, yang namanya kita manusia juga kita pernah buat salah.
Jadi ketika kita memaafkan kesalahan orang lain dengan harapan Allah juga memaafkan kesalahan-kesalahan kita. Jadi itu baru tingkat dengan pembantu, baru tingkat dengan budak-budak. Apalagi yang masih ada hubungan darah dengan kita tadi. Apalagi yang masih ada hubungan kekerabatan dengan kita. Maka ini lebih utama lagi kita berikan maaf. Jadi jangan sampai kita dendam. Karena kalau dendam itu akan jadi penyakit hati. Ya. Itu jangankan kita lihat orangnya. Kalau ada Hondanya di luar, ini nyampah dah tipak ban Honda. Itu seperti itu sudah jadi penyakit hati. Ya. Ataupun kalau sudah lewat depan rumahnya itu enggak lihat lagi rumahnya. Padahal apa salah rumahnya. Ya. Jadi ini seperti itu. Kalau sudah dendam itu akan jadi penyakit hati. Tapi ketika kita sudah memaafkan, itu sudah plong kita. Wal 'afina 'anil nas. Maka jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang coba perlu kita lakukan muhasabah terhadap amal-amal kita, ya. Baik amalan secara hablum minallah ataupun amalan secara hablum minan nas, dan tentu juga berkaitan yang sangat penting masalah harta warisan tadi, ya. Jangan sampai terjadi sengketa masalah warisan ini sehingga pada akhirnya secara dia tidak sadari dia telah melakukan dosa-dosa besar. Apa dosa-dosa besar itu? Yang pertama, memakan harta secara batil, harta orang lain secara batil. Yang kedua, juga termasuk dia memutuskan tali silaturahim. Karena Rasulullah mengatakan la yadkhulul jannah qati'ur rahim. Tidak akan masuk ke dalam surga orang yang memutuskan tali silaturahim. Dan yang ketiga, kadang-kadang ketika terjadi masalah sengketa warisan ini, secara nggak langsung dia juga durhaka dengan orang tuanya. Ya. Ada kadang-kadang sebagian orang tua pernah berwasiat, nak nanti kalau ayah meninggal, kalau emak meninggal, itu tanah yang dekat masjid kasih buat masjidnya. Nah, itu kan wasiat, ya. Wasiat ini harus dijalankan. Maka kadang-kadang ketika meninggal orang tua, ribut anak-anak, gara-gara ribut mereka masalah harta, akhirnya wasiat orang tua pun tidak dijalankan. Maka dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman baddalahu ba'da ma sami'ahu fa innama itsmuhu 'alal ladzina yubaddiluna." Jadi barang siapa yang merubah wasiat ataupun tidak menjalankannya setelah dia mendengarkannya, maka berdosalah bagi orang-orang yang merubah wasiat tersebut. Ya, berdosa ahli waris. Kenapa? Tidak menjalankan wasiat. Nah, selama wasiat itu tidak bertentangan dengan syariat. Ya, selama wasiat itu sesuai dengan peruntukannya. Ya. Maka oleh karena itu jemaah yang muliakan oleh Allah SWT, ini yang perlu kita perhatikan, dan mudah-mudahan kita semua bisa melakukan muhasabah terhadap amal-amal kita, ya, berkaitan dengan hubungan kita dengan Allah dan juga berkaitan hubungan kita dengan sama manusia. Dan pada akhirnya kalau kita bisa melakukan hal tersebut, menjaga dua bentuk ketakwaan tadi, pada akhirnya kita termasuk orang-orang yang sukses intinya. Kita termasuk orang-orang yang pintar, kita termasuk orang-orang yang cerdas, sebagaimana yang Rasulullah SAW sebutkan di awal tadi, maksudnya al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang pintar itu adalah orang yang mau melakukan muhasabah terhadap dirinya setelah dia tahu kekurangan-kekurangannya, setelah dia mengetahui kesalahan-kesalahannya, dia introspeksi dirinya, lalu kemudian dia beramal untuk hari setelah kematian, beramal untuk hari yang kekal abadi, beramal untuk hari yang tiada manfaat harta dan juga anak-anaknya, melainkan amal kebaikan yang pernah dia bina selama dia hidup di dunia. Mungkin ini saja jemaah yang muliakan oleh Allah SWT. Ada sesi tanya jawab atau gimana? Ya. Kalau nggak ada, kita padai kajian kita pada pagi yang berbahagia ini. Mudah-mudahan ada, Bu? Oh, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Jadi seperti ini. Ada 3 istilah dalam masalah perpindahan beralihnya harta. Ada namanya warisan. Warisan itu berlaku ketika ada yang meninggal dunia. Ada namanya hibah. Hibah inilah pemberian masa hidup, ya. Jadi pemberian secara sukarela tanpa mengharapkan imbalan orang lain, ini adalah hibah dan ini dilakukan masa hidup. Dan ada namanya wasiat. Wasiat ini pemberian masa hidup juga, ya. Tetapi apa beda hibah dengan wasiat? Kalau hibah itu ketika sudah sempurna akad hibah, itu langsung berpindah hak milik dari si pemberi hibah kepada si penerima hibah, ya. Sedangkan wasiat itu terjadi perpindahan hak miliknya kapan? Ketika si pemberi wasiat meninggal dunia, baru beralih. Nah, jadi contoh yang ibu tanyakan tadi, jadi seorang bapak, seorang orang tua semasa hidupnya dia telah membagi-bagikan. Nah, membagi-bagikan ini akad apa nih? Harus jelas juga. Apakah akad hibah ataupun akad wasiat, ya. Kalau akad hibah ataupun kalau akadnya nggak jelas, ini yang jadi masalah. Kadang-kadang seperti ini. Orang tua mengatakan kepada anak yang pertama, "Nak, kamu kelola aja tanah ini." Yang kedua, kelola aja tanah ini. Yang ketiga, kelola aja ruko ini. Tapi nggak ada, kalau dikatakan hibah, nggak ada serah terima. Padahal rukun hibah itu ada 4. Ada si pemberi hibah, ada si penerima hibah, ada objek yang dihibahkan, dan ada ijab kabul ataupun takabul serah terima. Itu hibah. Tapi ini kan enggak, ya. Yang jadi masalah kapan? Ketika meninggal orang tuanya nanti. Nanti misalkan si abang yang nomor 1 sudah dikelola tanah itu bertahun-tahun. Adiknya nomor 2 juga sudah kelola tanah yang lokasi lain sudah bertahun-tahun. Nanti adiknya yang ketiga dia kelola toko misalkan sudah bertahun-tahun. Nah, apakah itu otomatis menjadi hak warisan? Ya. Yang kadang-kadang sering ribut ini kalau sudah berbeda nilainya. Ya. Jadi misalkan tanah abang sudah dekat jalan raya, otomatis kan sudah mahal. Nanti adiknya yang mungkin tanahnya ataupun lokasi yang dikasih itu agak ke dalam, dia bilang, "Bang, itu tanah abang udah mahal kali itu. Ini nggak adil lah nih." Jadi sehingga jadi masalah. Makanya kayak tadi akadnya itu harus diperjelas di awal tadi. Apakah ini hibah ataupun wasiat? Kalau wasiat ini pada dasarnya seperti ini. Rasulullah SAW mengatakan, "Innallaha qad a'ta kulli haqqin haqqahu fala wasiyata liwarisin." Sesungguhnya Allah telah menentukan hak bagi tiap-tiap yang berhak. Maka tidak boleh wasiat itu diberikan kepada ahli waris. Karena kenapa? Ahli waris sudah Allah tentukan bagian-bagiannya dalam Al-Qur'an. Namun nanti ada riwayat yang lain yang mengatakan bahwasanya la wasiyata liwarithin illa ayyasha'a warathah. Tidak boleh wasiat itu diberikan kepada ahli waris kecuali atas kesepakatan semua ahli waris. Jadi kalau tadi orang tua sudah buat surat wasiat dan ini diketahui oleh anak-anaknya dan disepakati semua, tanda tangan semua, maka ini boleh. Tetapi sekali lagi dalam menulis surat tadi itu kalimatnya harus jelas. Jangan sampai mengandung 2 makna. Karena ini ada kejadian beberapa waktu yang lalu. Jadi orang tua udah buat surat wasiat untuk anak pertama dapat item ABC, anak kedua ABC, anak ketiga ABC. Dan ada satu item itu disebutkan apa? Tanah yang ada di lokasi A sejumlah sekian ratus meter itu dibagi untuk kelima orang anak. Jadi kebetulan anaknya ada 3 laki-laki, 2 perempuan. Nah, jadi kan dibuat itu untuk tanah di lokasi A, ya,
sejumlah sekian ratus meter itu dibagi untuk kelima orang anak. Akhirnya mereka sepakat tulis tanda tangan semua. Begitu meninggal orang tuanya, item-item ABC tadi kan sudah diberikan. Ya. Nah, tanah yang ini kebetulan lokasinya sudah strategis. 1 meternya udah hampir 3 jutaan. Ya. Jadi karena harganya sudah tinggi, waktu ada yang mau beli, ya, kan dibayar uang muka. Abang yang paling tua, uang muka itu dibagi rata semua. Nah, ketika dibayar lunas, cash, pelunasan itu kan jumlahnya sudah banyak. Nah, bangun anak laki-laki 1 orang, dia bilang, ini nggak boleh lagi kita bagi rata, harus bagi sesuai dengan syariat, 2:1. Nah, jadi kan yang perempuan protes, bang, kita kan dulu udah sepakat ini dibagi rata. Lalu abangnya bilang, coba kamu baca dulu apa yang ditulis itu. Nah, tanah yang ada di lokasi A 17 sekian ratus meter dibagi untuk kelima orang anak. Nggak ada ditulis kan dibagi rata. Nah, ya. Jadi persepsi abangnya yang laki-laki dibagi sesuai dengan syariat. Sedangkan yang perempuan mengatakan dibagi rata. Jadi semua akan menafsirkan sesuai dengan kemaslahatan mereka masing-masing, sehingga ribut ini, ya, ribut sampai nggak ngomong-ngomong bertahun-tahun mereka, ya, yang pada akhirnya ini sedang proses di mahkamah. Jadi kan sedih ya. Makanya dalam menulis surat wasiat itu pun itu kalimatnya harus jelas, apa dibagi rata atau dibagi sesuai dengan syariat, ya. Jadi seperti itu ya. Lain ada yang mau tanya? Ya, silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hukum kompilasi hukum Islam itu apakah berlaku di Aceh atau bagaimana? Atau hanya dikatakan saja di mohon penjelasan. Baik. Jadi kompilasi hukum Islam ini adalah produk hukum yang menjadi acuan di setiap pengadilan agama ataupun di mahkamah syariah. Ya. Kalau kita bawa masalah pembagian warisan ini ke mahkamah syariah, itu mereka acuannya kompilasi hukum Islam. Karena dalam kompilasi hukum Islam itu memang hampir 80% itu diambil daripada Al-Quran dan hadis, ya, tentang bagian-bagian masing-masing ahli waris. Tapi nanti ada kurang lebih sekitar 20% itu berdasarkan melihat kemaslahatan dan juga melihat dari sisi ya lebih kepada kemaslahatan. Contoh misalkan, masalah patah titi misalkan, ya. Kan patah titi ini berlaku ketika misalkan meninggal seorang orang tua, dia punya 4 orang anak. Anak pertamanya ini sudah duluan meninggal daripada orang tuanya, dan anak pertamanya ini ada keturunan, ada cucu lah. Sehingga ketika meninggal orang tuanya ini meninggalkan 3 orang ahli waris, katakanlah 3 orang ini laki-laki semua, dan 1 cucu misalkan dari anak laki-laki yang pertama yang sudah duluan meninggal. Jadi secara kaedah fikih memang si cucu ini dia terhalang dengan apa? Dengan pamannya, dengan saudara ayahnya yang masih hidup, ya. Nah, namun di dalam surat An-Nisa ayat ke-8 itu disebutkan apa? Wa idza hadaral qismata ulul qurba wal yatama wal masakin farzuquhum min. Jadi ketika pembagian harta warisan itu ada kerabat, ada fakir miskin, ada anak yatim dari pihak keluarga ataupun dari pihak tetangga dan sebagainya, farzuquhum min, kasih juga, ya, kasih. Jadi nggak boleh kita katakan kepada cucu yang udah meninggal ini, yang orang tuanya kita bilang hai roh kepada hati dia wow gitu, nggak boleh, ya.
Wa qulu lahum qawlan ma'rufa, dan hendaklah kita berkata kepada mereka dengan perkataan yang baik. Jadi perintah Allah nih dalam Al-Quran mengatakan kita disuruh berkata kepada mereka dengan perkataan yang baik. Misalnya jangan sampai kita katakan dengan kata-kata yang kasar tadi. Hayro kepada aditi ya ciron kawai meninggal. Nah, boleh, itu kan menyakiti hati anak yatim. Ya. Nah, jadi walaupun pemberian ini tidak ditentukan kadarnya, ya, untuk cucu. Farzuquhu min, juk si ke cucunya, ya, tidak ditentukan kadarnya. Maka dalam hukum adat kita, ya, hukum adat kita, ketika ada majelis pembagian harta warisan itu kadang-kadang kan hadir, ada tengku imum, ada pak beci, ada yang lainnya. Itu kan ada hak juga. Bahkan ada hak dengar kalau dalam adat kita. Nah hak rahung loh. Dia duduk nah hak rahung loh. Ya. Jadi itu juga diberikan. Apalagi kepada cucu ini yang masih ada hubungan darah. Nah, di dalam kompilasi hukum Islam itu lebih dikuatkan lagi dengan apa? Diberikan hak cucu ini dengan cara apa? Wasiat wajibah. Wasiat yang wajib diberikan kepada cucu yang sudah duluan meninggal orang tua. Ya. Walaupun orang tuanya nggak ada kasih wasiat. Maknanya apa? Dihitung kalau orang tuanya itu hidup berapa porsi orang tuanya. Oh, kalau lebih sepertiga nggak boleh ambil. Maksimalnya batasan wasiat 1/3. Jadi ini kasih untuk cucu ini. Karena ini juga kemaslahatan. Jangan sampai apa? Kadang-kadang nanti yang paman-pamannya ini menikmati semua harta banyak-banyak, sedangkan si cucu ini dia nggak dapat apa-apa. Ya, kan sedih juga. Kan dia nggak pengen juga orang tuanya duluan meninggal. Ya. Maka dalam hal ini ya ini juga ditentukan secara kemaslahatan. Dan ini dipakai menjadi rujukan. Kompilasi hukum Islam ini menjadi rujukan kalau memang diselesaikan di tingkat pengadilan agama ataupun di mahkamah syariah, ya, seperti itu. Ada bahasa yang adanya anak perempuan itu terbijak menjadi ahli waris. Nah, memang kalau di mahkamah itu kan tadi ada asas kemaslahatan juga, ya. Contoh tadi, misalkan seorang meninggal dunia meninggalkan seorang anak perempuan dan ada pamannya ataupun walinya. Maka dalam beberapa kasus nanti dari hakim itu mempertimbangkan nanti. Boleh jadi dengan keterangan-keterangan yang diberikan, contoh mereka. Walinya ini misalkan dianggap enggak tanggung jawab. Walinya ini ada di ataupun dia merantau enggak tahu kemana. Tiba-tiba pas ketahuan meninggal saudaranya udah balik dia minta hak. Nah, sedangkan ahli warisnya adalah anak perempuan semata wayang. Maka dalam hal ini juga menjadi pertimbangan hakim, apakah ini diberikan kepada walinya atau tidak. Nah, sehingga memang kadang-kadang ada putusan itu anak perempuan menghabiskan semua harta dan walinya itu terhalang. Ya. Dan ini juga sebenarnya pendapat para ulama dulu. Karena berkaitan dengan hal ini, khilafnya itu dalam hal permasalahan kalimat al-walad, walad. Apakah walad ini diperuntukkan untuk laki-laki saja ataupun untuk laki-laki dan perempuan? Nah, pendapat Ibnu Abbas mengatakan walad ini termasuk laki-laki dan perempuan. Sehingga perempuan ini juga dia akan menghalangi walinya. Tapi pendapat jumhur ulama, walad ini adalah hanya laki-laki saja. Nah, maka dalam sebuah pertimbangan hakim itu dia boleh jadi melihat kemaslahatan tertentu, dia mengambil pendapat yang lemah tadi, ya, untuk melihat dari sisi maslahah tadi. Jadi jangan sampai karena ini ada kasus nih, beberapa waktu yang lalu di daerah Ketapang, meninggal suami, meninggalkan seorang istri, anaknya satu orang perempuan masih kecil kelas 3 SD, ya. Kemudian ada wali, ya, saudara kandung daripada almarhum. Jadi istrinya ini kerjaannya cuman dia bantu-bantu ke rumah orang, misalkan gosok, cuci baju dan lain sebagainya. Ya. Jadi ketika meninggal di hari ketiga,
maknanya setelah berapa hari setelah kematiannya datang wali dari kampung minta hak. Itu hak kamu wali. Kan istrinya terkejut karena secara ekonomi pun mereka nggak banyak kali lah, cuma rumah itu satu dan ada satu tanah di kampung. Jadi istrinya kan terkejut. Oh, Jid, ini tahu ilai pak kecil, tahu dia ilmu. Akhirnya panggil lah. Duduk. Nah, ketika duduk itu dari pihak aparat kampung mengatakan apa? Kepada pihak wali. Kami bisa memberikan hak kalian selaku wali, tapi kalian buat hitam atas putih bahwasanya kalian juga akan tanggung anak yatim ini. Nah, jadi ketika dibilang seperti itu, mereka nggak mau tanda tangan. Ya, berarti kan indikasinya udah tahu nih, oh rupanya ambil harta, habis itu pulang kampung nggak diopen lagi ini anak yatim. Ya, akhirnya dari pihak kampung pun nggak memberikan. Oh kalau kayak gitu sikap kalian, kami juga nggak bisa kasih karena kami juga ada hak menjaga anak yatim warga kami. Ya. Karena ada indikator ini, berarti ini udah ambil harta dia pulang kampung nggak diopen. Karena kalau kita lihat secara porsinya itu lebih besar wali daripada istri yang ditinggalkan. Ya. Istri dapat 1/8. Kenapa? Karena almarhum ada anak. Anak perempuan dapat 1/2, setengah. Anak perempuan 1 orang semata wayang. Sisanya itu untuk wali. Jadi kalau kita lihat pembagiannya 8 kan, asal masalahnya 8, itu untuk istri 1 bagian, untuk anak perempuan 4 bagian, untuk wali 3 bagian. Ya. Kan lebih wali ngawrina. Ya. Maka dalam hal ini sebenarnya walinya ini juga ikut tanggung jawab. Ya, untuk menafkahi anak yatim. Jadi seperti itu, Pak. Jadi kondisi di mahkamah itu mungkin ya melihat juga kemaslahatan dan kadang-kadang juga mereka akan mengambil pendapat yang lemah, ya, tapi untuk menjaga kemaslahatan. Allahu a'lam. Baik. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah SWT, mungkin kita padai kajian kita pada pagi yang berbahagia ini. Mudah-mudahan apa yang telah kita sampaikan tadi bisa menjadi ilmu yang bermanfaat dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.